Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Faktor yang mempengaruhi penggunaan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur sebelum dan setelah pandemi. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu Zakia Syarani, Dian Palupi, dan Hovifah, serta dibimbing oleh dosen yaitu Ibu Nurmalia Erni, SST MKM. Outline pembahasan. Di sini kami akan membahas yang pertama, latar belakang masalah, yang kedua jenis kontrasepsi, yang ketiga cakupan pelayanan KB, yang keempat dampak pandemi terhadap pelayanan KB, yang kelima faktor internal, yang terdiri dari umur, paritas, pendidikan, dan pendapatan. Yang terakhir yaitu faktor eksternal terdiri dari ketersediaan pelayanan KB, dukungan suami, budaya, dan kepercayaan atau agama. Latar belakang masalah. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat dengan persentase sebesar 3,48% dari jumlah total penduduk di dunia. Untuk mengendalikan jumlah penduduk, maka pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN mencanangkan program Keluarga Berencana atau KB yang merupakan upaya dalam mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pengaturan kehamilan dalam program KB adalah menggunakan alat kontrasepsi. Sebelumnya, KB merupakan salah satu program yang tertuang dalam Sustainable Development Goals atau SDGs dan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang atau RPJMN tahun 2015 sampai 2019. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan KB sangat berkontribusi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai kelompok kegiatan di masyarakat seperti Bina Keluarga Balita atau BKB, Bina Ketahanan Remaja atau BKR, Bina Keluarga Lanjut Usia atau BKL, Usaha Ekonomi Produktif atau UPPKS, beranggotakan keluarga yang saling berinteraksi, dan konseling remaja atau mahasiswa, atau yang disingkat juga dengan PIK-R atau M. Jenis-jenis kontrasepsi. Jenis kontrasepsi terdiri dari dua, yaitu metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP, yang kedua yaitu non-MKJP atau yang dikenal juga dengan metode hormonal. Dalam MKJP terdiri dari 4 metode, yaitu yang pertama intrauterine device atau IUD dengan efektivitas yaitu 99%, yang kedua metode operasi wanita atau MOW atau yang kita kenal juga dengan tubektomi dengan efektivitas 99%, yang ketiga yaitu metode operasi pria atau MOP atau yang dikenal juga dengan vasektomi dengan efektivitas yaitu 99%, yang terakhir yaitu implan dengan efektivitas 99%. Metode kedua yaitu non-MKJP, yang pertama kondom dengan efektivitas 89 sampai 95%, yang kedua suntik dengan efektivitas 99%, yang ketiga pil dengan efektivitas 97 sampai 99%. Cakupan pelayanan KB selama pandemi. Yang pertama, terdapat 1.946 kehamilan atau ada pertambahan 67% kehamilan dibandingkan tahun sebelumnya. Yang kedua, menurut BKKBN per April 2020, diperkirakan lebih dari 47 juta wanita dapat kehilangan akses pada pelayanan kontrasepsi yang menghasilkan 7 juta kehamilan yang tidak direncanakan. Yang ketiga, ada 12% kehamilan yang tidak diinginkan pada pasangan usia subur karena merasa tidak membutuhkan pelayanan KB atau unmet need. Yang keempat, terjadi penurunan akseptor aktif pada bulan April sebesar 28%. Menurut data yang kami dapatkan bahwa peserta aktif KB yang tercatat pada bulan April sebesar 2,9 juta dibandingkan pada bulan Maret yang memiliki peserta aktif sebesar 3 juta. Dampak pandemi terhadap pelayanan KB. Sebelumnya, program KB itu masih mengalami beberapa hambatan, mulai dari pemberian informasi sampai bagaimana pandangan dan sikap penerimaan masyarakat terhadap alat kontrasepsi. Hal tersebut diperparah sejak adanya infeksi virus yang menyebar ke seluruh dunia hingga menyebabkan hambatan pada pelayanan kesehatan. Menurut keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Untuk menghadapi bencana tersebut, maka pemerintah melakukan intervensi, yaitu PSBB atau pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran COVID-19. Keadaan tersebut menyebabkan dampak terhadap gangguan pelayanan kesehatan masyarakat, salah satunya adalah pelayanan KB.
Penyebaran virus yang sangat cepat dan tidak terdeteksi membuat sulitnya pasangan usia subur yang ingin menggunakan alat kontrasepsi menunda ke pelayanan KB karena ketakutan akan tertular virus COVID-19. Beberapa dampak pandemi terhadap pelayanan KB yaitu yang pertama, terjadinya pembatasan layanan KB karena dianggap bukan layanan darurat dan utama di masa pandemi, sehingga pelayanan kesehatan dialihkan untuk fokus pada penanganan pandemi. Yang kedua, seiring meningkatnya angka pertumbuhan penduduk dan tidak diimbangi dengan peningkatan ekonomi keluarga, maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, stok alat kontrasepsi menurun akibat adanya lockdown dan PSBB, sehingga terhambatnya transportasi pengiriman alat kontrasepsi antar negara. Yang terakhir, upaya pemerintah dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam akses pelayanan KB antara lain, membuat layanan KB dengan membuat janji temu terlebih dahulu, pemberian materi KIE secara online, meminta pasangan usia subur untuk menunda kehamilan, pemasangan kontrasepsi pasca persalinan, dan edukasi metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP pada pasangan usia subur agar dapat mengurangi frekuensi berkunjung ke pelayanan kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hovifah. Terima kasih kepada Zakia atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor internal. Faktor internal dibagi menjadi 4. Yang pertama itu umur, kedua paritas, ketiga pendidikan, dan yang keempat itu pendapatan. Yang pertama itu umur. Umur merupakan peranan penting dalam penggunaan dan pemilihan metode kontrasepsi. Umur berpengaruh dengan struktur organ, fungsi organ, komposisi biokimiawi, dan sistem hormonal, sehingga pada periode umur tertentu dapat menyebabkan perbedaan pada kontrasepsi yang dibutuhkan. Pemakaian kontrasepsi merupakan salah satu metode dalam mengendalikan jumlah penduduk. Usia terbaik bagi wanita untuk hamil berada pada rentang 20-35 tahun karena alat reproduksi telah matang dan siap untuk dibuahi. Sedangkan pada usia 35 tahun ke atas, merupakan usia sangat rentang untuk hamil dan sangat membutuhkan alat kontrasepsi demi mencegah kehamilan. Contohnya saja, Peradilan Agama mencatat bahwa terdapat 34.000 permohonan dispensasi perkawinan pada Januari sampai Juni 2020, di mana 60% diantaranya merupakan perkawinan di bawah umur, kurang dari 18 tahun. Fenomena tersebut sejalan dengan meningkatnya angka kehamilan selama pandemi, tentu saja dapat menyebabkan ancaman aborsi akibat kehamilan tidak diinginkan dan baby booms. Yang kedua, paritas. Paritas adalah jumlah kelahiran hidup anak yang diperoleh dari seorang ibu. Jumlah anak yang dimiliki oleh seorang ibu berkaitan dengan keinginan untuk menggunakan alat kontrasepsi. Semakin banyak jumlah anak yang dilahirkan hidup, maka semakin besar pula keinginan untuk menggunakan alat kontrasepsi. Faktor lain yang mempengaruhi paritas seorang wanita adalah umur, pendidikan, maupun status ekonomi. Ketika pandemi, mengontrol jumlah anak sangatlah penting, karena sulitnya akses pelayanan kesehatan saat pandemi dan adanya beban tambahan ekonomi karena bertambahnya jumlah anak di tengah krisis. Jika seorang wanita usia subur hamil ketika pandemi, maka akan meningkatkan risiko kerentanan terhadap penularan COVID-19. Hal ini akan meningkatkan kecemasan dan depresi pada ibu hamil yang berujung pada risiko keguguran, kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan menurunkan skor Apgar saat lahir. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan pengetahuan dan persepsi seseorang terhadap pentingnya sesuatu hal, termasuk pentingnya keikutsertaan dalam keluarga berencana atau KB. Tingkat pendidikan ibu sangat diperlukan dalam memilih metode dan alat kontrasepsi. Efek samping, kontraindikasi, kelebihan dan kekurangan agar terciptanya pemilihan kontrasepsi yang berbasis rasional, efektivitas, dan efisien. Sikap penolakan terhadap kontrasepsi akan berujung pada kejadian unmet need, di mana seseorang aktif secara seksual namun tidak menggunakan alat kontrasepsi. Akibatnya, dapat menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan, serta aborsi karena merasa belum siap memiliki anak. Yang terakhir, keempat, yaitu pendapatan. Pendapatan keluarga memegang peranan penting dalam pemilihan metode kontrasepsi. Dalam memenuhi kebutuhan pokok,
status ekonomi tinggi lebih mudah untuk menyisihkan biaya untuk penggunaan alat kontrasepsi. Sedangkan mereka dengan pendapatan rendah kesulitan dalam menyisihkan uang dan lebih memilih kontrasepsi hormonal karena manfaat dan harganya lebih murah dibanding kontrasepsi mekanik atau jangka panjang. Pandemi memiliki efek yang beragam dan merugikan pada kondisi ekonomi, akses terhadap keluarga berencana, dan niat kesehatan reproduksi, serta meningkatkan risiko kehamilan. Ekonomi yang fluktuatif menyebabkan daya beli rendah terhadap pemenuhan alat kontrasepsi. Akseptor terancam drop out karena ketidakmampuannya dalam membeli alat kontrasepsi. Mereka lebih memilih untuk melakukan kontrasepsi secara alamiah dengan resiko kegagalan yang tinggi, sehingga hal ini beresiko terhadap jumlah penduduk yang tidak terkendali. Saya akan menjelaskan tentang faktor eksternalnya. Yang pertama ada faktor ketersediaan pelayanan KB, yang kedua ada faktor dukungan suami, yang ketiga adalah faktor kepercayaan dan agama, dan yang terakhir ada faktor budaya. Ketersediaan pelayanan KB, yang pertama, dengan adanya faktor COVID-19 ini berimbas ke akses pelayanan KB serta penurunan cakupan kegiatan konseling oleh penyuluh KB. Yang kedua, petugas medis yang terlibat dalam pelayanan kesehatan reproduksi dialih kerjakan untuk memenuhi kebutuhan lain selama pandemi COVID-19. Yang ketiga, pada pasangan usia subur memutuskan menunda ke fasilitas kesehatan untuk mengakses pelayanan alat kontrasepsi, dikarenakan mereka khawatir tertular COVID-19. Yang terakhir, dengan adanya permasalahan COVID-19 ini, serta penurunan kunjungan dan peserta KB mengakibatkan lonjakan kelahiran bayi atau bisa disebut baby boom. Selanjutnya, faktor dukungan suami. Peran dukungan suami dalam pengambilan keputusan penggunaan alat kontrasepsi sangat penting. Contohnya, peran suami meliputi mendapatkan informasi, memilih alat kontrasepsi yang digunakan, mengantar ke pelayanan kesehatan, serta membiayai penggunaan alat kontrasepsi. Selanjutnya, semakin tinggi dukungan suami, semakin tinggi pula presentasi penggunaan alat kontrasepsi. Namun, sangat sedikit partisipasi pria dalam penggunaan alat kontrasepsi. Hal ini didasari oleh berbagai hal, meliputi pengalaman laki-laki yang terbatas tentang reproduksi dan paradigma terkait budaya patriarki. Banyak alasan rendahnya angka partisipasi laki-laki di Indonesia. Selanjutnya, faktor budaya. Keadaan sosial budaya atau adat istiadat dan kondisi lingkungan geografis berpengaruh pada pemilihan alat kontrasepsi. Biasanya pada daerah tertentu menganut kepercayaan tersebut sehingga mereka memilih untuk tidak memakai alat kontrasepsi. Selanjutnya, label banyak anak banyak rezeki yang masih dipercayai oleh sebagian masyarakat. Hal ini telah terjadi lama dan hingga sekarang masih terjadi pada beberapa kelompok masyarakat. Dan yang terakhir, faktor kepercayaan dan agama. Indonesia sebagai negara yang memegang teguh kepercayaan dan agama seringkali menjadi perdebatan. Ada kubu pro dan kontra pada setiap pokok pembahasan. Salah satunya pada pembahasan keluarga berencana atau alat kontrasepsi, di mana ada yang memperbolehkan dan ada pula yang mengharamkan. Hal ini berbeda-beda pada agama tertentu. Pada agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu memperbolehkan menggunakan kontrasepsi suntik, pil, dan implan. Pada fatwa MUI tanggal 30 Oktober 1983, pemutusan saluran akar, vasektomi, dan tubektomi dilarang karena bersifat permanen. Hal itu dilarang oleh agama Islam, sesuai dengan fatwa MUI tadi. Berikut daftar pustaka yang
sumber dari bacaan kami. Bisa dibaca daftar pustaka yang telah terlampir jika ingin mengetahui lebih banyak tentang tema ini. Bisa kalian baca daftar pustaka dari sumber tadi. Maaf apabila ada salah kata pada presentasi kami. Jika ada kritik dan saran ataupun pertanyaan, silahkan ditanyakan. Terima kasih.